semuanya, perkenalkan nama saya Maria Indriani Etpa, mahasiswa semester 1 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan NIM 2510010029. Pada kali ini, saya akan membawakan topik tentang Pancasila dalam kehidupan berdigital saya. Oleh sebab itu, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke penjelasannya. Sebagai seorang mahasiswa, saya merasa dunia digital sekarang bukan lagi sekedar alat, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita berkomunikasi, mencari informasi, bahkan menyampaikan pendapat, hampir semuanya lewat media sosial dan internet. Namun, menurut saya, justru karena semuanya terasa mudah dan cepat, kita sering lupa bagaimana seharusnya bersikap. Disinilah saya merasa nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan meskipun kita tidak bertemu langsung dengan orang lain. Sebagai seorang mahasiswa dan juga generasi muda, keseharian saya tentu tidak lepas dari yang namanya media sosial. Entah itu untuk membuat postingan, menonton konten, melihat berita, ataupun ikut berkomentar dan menyuarakan pendapat saya. Dalam menyampaikan pendapat, terkadang terjadi perbedaan pandangan yang memecah netizen menjadi beberapa pihak. Dan dari yang saya lihat, perbedaan pendapat sebenarnya merupakan hal yang wajar, karena setiap orang memiliki hak untuk berpendapat. Namun, yang menjadi masalah adalah cara orang menyampaikannya. Banyak komentar ditulis dengan emosi semata tanpa memikirkan perasaan orang lain. Seolah-olah komentar tersebut tidak berdampak bagi siapapun. Akibatnya, media sosial bisa berubah menjadi tempat penyebaran ujaran kebencian. Padahal, sikap saling menghargai dalam menyampaikan pendapat merupakan bagian dari nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam Pancasila. Di balik setiap akun media sosial, ada seorang manusia yang memiliki pikiran dan perasaan. Menurut saya, sikap saling menghargai dan menjaga etika harus diterapkan bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Meskipun komunikasi hanya dilakukan melalui tulisan atau komentar singkat, jika nilai kemanusiaan ini diabaikan, ruang digital bisa berubah menjadi tempat yang penuh konflik dan perpecahan. Sebagai generasi muda, sebelum menulis komentar atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain di media sosial, saya sering berpikir, jika kalimat ini saya ucapkan langsung di depan orangnya, apakah masih pantas untuk disampaikan? Dan dari situ saya menyadari bahwa walaupun hanya melalui layar dan tanpa bertatap muka, kata-kata yang kasar tetap bisa menyakiti orang lain. Selain soal komentar, saya juga sering melihat informasi yang menyebar dengan sangat cepat tetapi tidak selalu jelas kebenarannya. Tidak sedikit orang yang langsung membagikan berita hanya karena terlihat menarik atau memancing emosi. Padahal, jika informasi tersebut tidak benar, dampaknya bisa merugikan banyak orang. Bersikap lebih hati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi merupakan wujud tanggung jawab sebagai warga negara, sebagaimana nilai Pancasila mengajarkan untuk menjaga kepentingan bersama. Studi kasus nyata. Salah satu contoh nyata yang terjadi di Indonesia pada tahun 2025 adalah beredarnya berita viral di media sosial yang mengklaim bahwa harga BBM di Indonesia diturunkan hingga sekitar 7.800 per liter. Informasi ini banyak beredar melalui TikTok, WhatsApp, dan media sosial lainnya, lengkap dengan gambar SPBU serta angka harga yang terlihat seperti pengumuman resmi. Berita tersebut dengan cepat menarik perhatian masyarakat dan menimbulkan berbagai reaksi. Namun setelah ditelusuri dan dilakukan pemeriksaan fakta oleh media serta pihak terkait, informasi tersebut dinyatakan tidak benar atau hoax.
Harga BBM di Indonesia pada saat itu tidak mengalami penurunan seperti yang diberitakan. Angka 7.800 per liter tersebut ternyata berasal dari informasi harga BBM di negara lain, tetapi disebarkan seolah-olah berlaku di Indonesia. Dari kasus ini, saya menyadari bahwa satu informasi yang salah dapat dengan cepat mempengaruhi banyak orang. Bahkan, bisa menimbulkan kebingungan dan keresahan di masyarakat. Jika penggunaan media sosial lebih berhati-hati dan mau mengecek kebenaran informasi sebelum membagikannya, hal seperti ini sebenarnya bisa dicegah. Menurut saya, kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan nilai Pancasila di dunia digital, terutama sikap tanggung jawab, kehati-hatian, dan menjaga kepentingan bersama. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa Pancasila tidak hanya berlaku di dunia nyata, tetapi juga sangat penting diterapkan di dunia digital. Cara kita berkomentar, membagikan informasi, dan menanggapi perbedaan pendapat mencerminkan nilai yang kita pegang. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita punya peran untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat. Mulai dari hal sederhana seperti memilih kata dengan bijak dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas, kita sudah ikut menjaga nilai kebangsaan di era digital. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.